Kita sekarang di berapa Hijriah, Pak? 1448. Ya, kita masuk di bulan Muharram. Ya. Ada salah satu keutamaan di bulan Muharram, ada ibadah istimewa di bulan Muharram ini, yaitu apa? Ada anjuran untuk melaksanakan ibadah saum. Ya. Di tanggal berapa saumnya? Di tanggal 10 Muharram. Ya. Namanya apa, Pak? Asyura. Ya. Tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi SAW melaksanakan Asyura, ini Asyura sudah dikerjakan oleh Nabi SAW ketika di Madinah, di Mekah. Begitu tiba di Madinah, ternyata orang-orang Yahudi pun saum di hari Asyura itu. Oleh Nabi kemudian mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa hari ini? Kata mereka, di hari ini adalah perwujudan rasa syukur kami kepada Allah, karena Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Sebagai wujud syukurnya, maka kami beribadah, yaitu dengan cara melaksanakan saum. Maka ini salah satu yang menjadi nilai dan juga semangat Islam adalah selalu punya identitas yang kuat. Ya, selalu bahwasanya tidak ingin menyerupai agama di luar Islam. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa orang Yahudi itu berpuasa juga di Asyura, maka kata Nabi SAW, tahun depan kita akan tambahkan satu hari sebelumnya di tanggal 9. Makanya kita mengenal puasanya namanya apa, Pak? Tasu'a Asyura. Kapan kira-kira di tahun ini Tasu'a Asyura-nya? Rabu, Kamis menurut kalender. Ya, menurut kalender. Kenapa menurut kalender? Karena di hari Rabu, kalau nggak salah, di hari Rabu saya menemukan berita bahwasanya lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu melakukan ru'yat di seluruh Indonesia, dan ternyata di hari Senin hilal tidak kelihatan. Sehingga keputusan dari lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu menyatakan 1 Muharram jatuh pada tanggal 17, hari Rabunya. Ini juga keluar fatwa dari organisasi ormas namanya Wahdah Islamiyah di Makassar, lebih basisnya itu. Sama mengeluarkan keputusan ya bahwasanya 1 Muharram jatuhnya adalah pada hari Rabu 17 Juni 2020. Nah, konsekuensinya apa, Pak? Maka lebih amannya adalah kita tambahkan juga, karena puasa Asyura itu yang paling utama tentu adalah 9 dan 10. Tapi kata para ulama, kalaulah kelewat yang 9-nya, boleh yang 9-nya diganti dengan yang 11. Yang penting 2 hari, agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Maka bisa saja justru sebagian ulama nggak apa-apa 3, 9, 10, 11. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita, karena ternyata sudah ada yang meru'yat di hari Senin itu nggak kelihatan, sehingga bulan Zulhijjahnya digenapkan menjadi 30. Maka kita bisa
puasa di Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Atau bisa aja kita cari amannya, yaitu di Kamis dan juga Jumatnya. Kamis kalau mengikuti kalender Asyura, ya Jumatnya kalau mengikuti hasil dari ru'yah itu adalah Asyura juga. Lebih amannya adalah ya kalau bisa tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau kemudian hanya 2, ya maka pilihannya adalah Rabu dan Kamis, lebih aman. Mana yang siapa? 3, 2 atau 1? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, ya, kemudahan untuk bisa melaksanakan saum Asyura. Pahalanya apa? Dihapuskan dosa selama 1 tahun ke belakang. Baik, itu sedikit informasi saja. Sekarang kita masuk ke pembahasan, masih dalam pembahasan tentang zakat. Zakat yang akan kita bahas sekarang namanya al-ma'din war-rikaz. Apa itu ma'din dan rikaz? Adalah di sini dijelaskan al-maqsudu bihima. Yang dimaksud dengan zakat ma'din dan juga zakat rikaz adalah al-dhahabu wal fiddatu al-mustakhrajani min batinil ard. Emas dan juga perak yang dikeluarkan dari perut bumi. Emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi. Fa in istukhrija min ma'dinihi, kalaulah emas dan perak dikeluarkan, ya, dari perut bumi, tasfiyatan, ya, dibersihkan dulu, wastikhlason, dipisahkan dari yang bukan emas dan perak, mimma qad ulliqa bihi, dari yang biasa nempel tanahnya, pasirnya dan lain sebagainya, fahuwal maqsudu bil ma'din, maka itulah yang disebut sebagai ma'din, yang dikeluarkan dari bumi, dari dalam perut bumi, berupa emas dan juga perak yang bentuknya belum bersih, belum murni, masih bercampur dengan benda-benda ataupun zat-zat yang lain. Kalau kemudian kita sederhanakan bahasa kitanya, apa zakat ma'din ini? Apa Pak? Aktivitas mengeluarkan sesuatu yang berharga, zat-zat, benda-benda, kandungan-kandungan tertentu dari dalam perut bumi. Aktivitasnya namanya apa? Menambang. Ya, menambang apa Pak? Ini namanya adalah ma'din. Ketika ada aktivitas mengeluarkan emas dan perak dari perut bumi, aktivitasnya kita mengenalnya dengan sebutan menambang. Maka bisa disederhanakan bahwa zakat ma'din itu adalah zakat pertambangan. Kalau di kita, ya memang kurang kerasa, ya, di dekatan kita nih, pertambangannya itu, karena biasanya yang dekat dengan kita, ya, tambangnya itu adalah dilakukan di sungai-sungai. Ya. Kita namanya apa Pak yang di sungai itu? Di ayam, mendulang. Ya, sering dipinjam. Sering dipinjam istilah ini, ya. Dalam beberapa ceramah kan kita suka mendengar ada istilah mendulang pahala di bulan Ramadan. Itu dipinjam dari istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengambil emas di sungai. Ya,
disaring, yang pakai wadah ya lebar itu 4 pipi ya, sampai kemudian tanahnya, pasirnya keluar, sisa hanya biji-biji butiran emas saja ya, itu biasanya yang dekat-dekat dengan kita seperti itu. Tapi kalau kita kemudian ke Freeport, itu betul-betul aktivitas menambang, kan sampai dalam sekali yang di Papua itu ya, makanya itu termasuk kepada menambang. Gambarannya seperti apa yang ada di Freeport. Maka aktivitas ini termasuk kepada aktivitas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya ulama berbeda pendapat apakah zakat tambang ini hanya berlaku pada emas dan perak saja ataukah berlaku kepada tambang-tambang lainnya. Apalagi di kita, di Indonesia tambangnya banyak. Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya, pertambangannya apa Pak? Batu bara. Di wilayah Sulawesi dan Maluku pertambangannya apa? Nikel. Banyak sekali. Dan itu kan memiliki nilai yang tidak kalah besar dibandingkan dengan emas dan perak ya. Sekarang harga dari batu bara itu kan sedang tinggi. Itulah yang menyebabkan kita sekarang mengalami pemadaman bergilir. Itu salah satu berita yang beredar, kata Pak Menterinya, itu kan kita itu kekurangan 20 juta ton ya. 20 juta ton batu bara. Kenapa bisa? Karena harga yang beredar di pasar internasional itu sekitar 150-an. Saya baca di salah satu dosen ITB menjelaskan. Sementara pemerintah itu menetapkan harga yang dibeli oleh pemerintah itu sekitar $70. Kira-kira sebagai pengusaha ada tawaran 150 dengan tawaran 70. Dijual ke mana? Dijual ke yang 150 gitu. Makanya kata para pengusahanya, harga yang diberikan oleh pemerintah ini tidak menutupi biayanya. Maka mereka lebih banyak menjualnya ke luar, sehingga menyebabkan kita krisis kekurangan bahan bakar batu bara ya, jadi punya nilai juga. Nah, terkait masalah ini, apakah hanya emas ataukah berlaku juga yang lain, emas perak ataukah berlaku juga yang lain? Kalau madhab Syafi'i dan juga madhab Maliki tetap Pak, bahwa zakat pertambangan itu hanya berlaku pada pertambangan emas dan perak saja. Selain emas dan perak, sekalipun memiliki nilai yang besar, tadi batu bara, nikel, kemudian yang di Afrika itu kan ada pertambangan berlian gitu ya. Itu tidak kena menurut madhab Syafi'i dan juga madhab Maliki. Sementara dalam madhab Hambali, bahwa zakat pertambangan itu berlaku juga kepada selain emas dan perak. Seperti tadi batu bara, nikel, berlian, dan juga tambang-tambang yang lainnya. Kalau dalam madhab Hambali itu dikenakan zakat ma'din ya, itu sebagai gambaran dulu ya, jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah zakat tambang, zakat ma'din itu terbatas kepada emas dan perak saja, ataukah berlaku juga kepada tambang-tambang yang lainnya? Itu ada khilaf ya. Itu ma'din, yaitu zakat pertambangan.
Rikaz apa kalau begitu? Di sini dijelaskan wa in kana dafinan. Jika emas dan peraknya itu tertimbun, ya, tertimbun ada di dalam atau di bawah tanah, terkubur, ya, yarji'u ila ma qablal Islam. Orang beli tanah, Pak. Ternyata begitu mau dibangun fondasi, mendapatkan ada harta emas dan perak terkubur berupa ya sudah dibentuk, Pak. Kan kalau tadi makdin itu masih berupa emas mentah, ya, berupa biji ataupun masih berupa batu-batuannya. Nah, kalau kemudian rikaz itu sudah berupa harta, bisa koin, bisa kemudian batangan, bisa lempengan, yang jelas itu sudah berupa harta. Cincin kan bisa aja orang dari zaman dulu gitu kan nyimpen cincin emas, gelang emas dikubur. Ya, kena bencana misalkan, ya tertimbun tanah. Maka kemudian ada yang menemukannya, digali, ketemu. Ya. Nah, harus dicek. Ini diperkirakan keberadaannya atau digunakannya kapan. Kalau ternyata hasil pemeriksaan dicek, ya dikarbonasi, ada yang cara mengetahui usia suatu benda, ya dikarbon dating namanya. Diketahui ternyata harta ini berasal dari peradaban sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Zaman di Indonesia misalkan, kalau Borobudur kan setelah Nabi Muhammad. Tapi ada yang katanya bangunan paling tua di dunia, gitu, meskipun itu masih menjadi polemik. Ya, yang di Cianjur itu, Pak, ya, Gunung Padang, gitu, itu kan katanya sebagai bangunan tertua. Ya. Misalkan diketahui di situ ada harta karun terpendam, emas, perak, cincin, perhiasan, gitu. Ya. Karena kan zaman dulu, kalau kita melihat zaman dahulu itu pakaian-pakaian itu kan masih relatif biasa. Jangankan mundur sekali, di zaman era Majapahit saja misalkan ataupun sekitaran itu, ada satu buku, Pak, ada satu buku yang menjelaskan tentang bagaimana pakaian dari orang Jawa asli pada zaman dahulu. Itu penelitian diambil berdasarkan relief-relief yang ada di candi. Maka hasil penelitian tersebut disimpulkan dan ditulis menjadi sebuah buku. Hasilnya bagaimana? Ternyata masyarakat Jawa di zaman dahulu itu hanya memakai pakaian bawah saja, kain, Pak. Ya. Jadi hanya pakai kain saja. Kalau bahasa sederhananya hanya pakai sarung saja. Dan mohon maaf, itu berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya, zaman dulu seperti itu. Yang membedakan antara rakyat jelata dengan bangsawan, kalau rakyat jelata sarungnya itu pendek, Pak. Bisa hanya sampai lutut saja. Semakin semakin bawah pakaiannya, kainnya semakin bawah, menunjukkan semakin tinggi status sosialnya. Jadi hanya itu saja. Ditambah ada aksesorisnya, gelang. Kemudian yang di sini itu, Pak. Ya. Jadi pakaian-pakaian zaman dahulu relatif tidak banyak pilihannya, tidak banyak modelnya, hanya kain saja penutup bawah, paling mungkin penutup
di beberapa daerah di luar negeri pakai penutup atas gitu ya, kemudian aksesoris. Kalau di Jawa secara khusus adalah hanya sarung saja dan bertelanjang dada, laki-laki dan juga perempuan ya. Itu seperti itu kondisinya. Kalaulah kemudian kita tarik gambaran dari kondisi ini atau dari penelitian ini, maka kita bisa sedikit paham kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melarang pakaian apa Pak? Apa istilahnya? Yang melebihi mata kaki. Ya, isbal. Kenapa kemudian isbal? Kan kata Nabi, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Bahwasanya Allah tidak akan melihat, tidak akan diperhatikan oleh Allah orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Menyeret itu melabuhkan pakaiannya, jadi sampai menyentuh tanah. Ya, kalau kemudian kita ambil sedikit pendekatan dari penelitian ini, berarti memang zaman dulu itu seperti itu. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin rendah pula pakaiannya. Jadi yang isbal-isbal itu memang zaman dulu menggambarkan bahwasanya itu mereka sedang menunjukkan status sosialnya di depan masyarakat yang lain. Makanya oleh Nabi, jangan isbal, naikkan gitu, untuk menghindari tadi sifat sombong. Ini menjadi sunnah kata Nabi SAW. Libasul mu'min atau libasul muslim nisfus sak. Pakaian seorang muslim itu adalah setengah betis. Yang sunnahnya Pak, setengah betis. Kebayang Pak, setengah betis. Nah, ada seorang sahabat yang kemudian meminta keringanan, ya Rasulullah, boleh tidak direndahkan lebih dari itu? Kata Nabi, boleh, 1 jengkal dari setengah betis. Sampai mana Pak? 1 jengkal dari setengah betis? Sampai mata kaki. Maka pakaian yang aman secara aturan Nabi SAW adalah selama tidak melebihi mata kaki. Jangan sampai melebihi mata kaki. Karena kata Nabi tadi bahwa pakaian seorang muslim itu setengah betis. Kalaulah mau diberikan keringanan, kata Nabi, 1 jengkal dari pertengahan betis, ya sampai mata kaki. Jangan lebih dari itu. Ya, kembali ke sini bahwa pada zaman dahulu orang itu banyak memiliki aksesoris sebagai bentuk untuk menunjukkan status sosial mereka ya, di zaman Firaun dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian ditemukan berupa gelang atau yang sampai sini, saya kurang tahu namanya Pak, gelang yang ada di sini kan suka ada tuh ya, ditemukan dan hasil carbon datingnya diperiksa, ternyata ini usianya merupakan usia dari peradaban sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka harta terpendam yang seperti ini, yang berasal dari peradaban kehidupan masyarakat sebelum datangnya Islam, itu barulah yang disebut sebagai rikaz. Jadi rikaz itu harta terpendam yang berasal dari masa sebelum datangnya Islam. Itu ada kewajiban zakat. Adapun di sini amma ma thabata annahu manfunun fi ahdil Islam. Adapun harta terpendam yang begitu diteliti ternyata berasal dari masa sudah datangnya Islam, dari zaman Nabi SAW misalkan, atau dari khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dari Turki Utsmani misalkan, dari kerajaan Demak, kerajaan apalagi Pak, kerajaan Islam
Samudra Pasai, Kerajaan Mataram ya, di Jogja gitu, sekitaran Jogja. Itu kerajaan-kerajaan Islam. Fahuwa minal amwalid do'i'ah, maka harta terpendam yang berasal dari masa setelah datangnya Islam itu termasuk barang hilang. Ya, itu termasuk barang hilang. Barang hilang ini ada pembahasan khususnya dalam fikih, namanya adalah luqotoh, barang temuan punya orang. Maka yang terkena zakat itu hanyalah rikaz. Apa Pak tadi rikaz? Yang berasal dari zaman sebelum kedatangan Islam. Itu yang wajib untuk dizakati. Dalil wajibnya zakat pada pertambangan di sini disebutkan ma rawahu al-Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabaliyah as-sadaqah. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat, menarik zakat dari tambang yang berasal dari wilayah Qabaliyah. Qabaliyah itu nisbatun ila Qabal katanya. Nahiyatun min qaryatin baina Makkah wal Madinah. Qabaliyah itu adalah satu tempat ya di sebuah kampung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ada kampungnya namanya Qura ya. Di kampung tersebut ada pertambangan ya, namanya Qabaliyah, dan oleh Nabi SAW pertambangan ini ditarik zakatnya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala ashabuna, ulama-ulama Syafi'i itu mengatakan, ajma'atil umat Islam bersepakat ala wujubiz zakat fil ma'din, terkait wajibnya zakat pada barang tambang. Amma dalil wujubi zakat fil rikaz, adapun dalil wajibnya zakat pada barang temuan ya, kita menyebutnya yang sederhana apa Pak? Harta karun ya. Ya. Karena kan karun itu atau korun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap dengan rumah dan juga harta-hartanya, kan ditenggelamkan ke dalam tanah. Makanya kita menemukan harta terpendam di dalam tanah menyebutnya sebagai harta karun ya, hartanya si karun ini korun. Dalil wajibnya zakat pada harta karun yang boleh sederhana, harta terpendam dari zaman sebelum kedatangan Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir rikaz al khumus, dalam barang temuan tadi harta terpendam ada zakatnya, yaitu 1/5. 1/5 berapa? 20%. Besar ya. Untuk zakat hasil temuan barang terpendam itu zakatnya 20%. Ada sedikit penjelasan, innari itu memiliki aturan khusus yang berbeda dengan zakat yang lain. Sawaun bima yata'allaqu bishtiratil haul, misalkan perbedaannya nanti adalah misalkan syarat haulnya. Au bin nisbatil mi'awiyah allati yajibu daf'uha, atau besaran zakatnya berapa. Nah itu ada pembahasan khususnya katanya. Kita langsung loncat ke pembahasan tersebut. Agak jauh pembahasannya.
Ini penjelasan khususnya. Nisabul ma'din war rikaz wa ma yajibu fihi. Bagaimana nisabnya? Qad alim tamakna kullin minal ma'din war rikaz. Sudah kita bahas tadi katanya makna ma'din dan juga rikaz. Fala nu'iduhul an. Kita enggak akan ulang pembahasannya. Wa innamal muhimmu huna an ta'lam an-nisab alladhi tata'allaqu bihi zakat min kullin minhuma wan nisbah allati yajibu ikhrajuha. Maka yang akan kita bahas adalah terkait dengan nisab dan besaran zakatnya. Yang pertama ma'din, fa nisabuhu nisabud dhahab wal fiddah nafsihi. Maka nisab zakat tambang sama dengan nisab emas dan perak. Berapa Pak nisab emas? 85 gram. Maka kalaulah ada orang yang menambang emas, mendulang emas, ya, kemudian dia kumpulkan hasil nambang emasnya dan mencapai nisab zakat emas yaitu 85 gram, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kapan dikeluarkannya? Illa annahu la yushtaratu liwujubi zakati fihi haulanil haul bal tajibuz zakatu fawra istikhrajihi. Nah, yang membedakannya dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat mal yang itu menggunakan emas dan perak juga, bahwa untuk zakat ma'din ini tidak berlaku haul. Apa haul itu Pak? Berlalu 1 tahun Hijriah, enggak berlaku itu. Terus kapan dikeluarkannya? Bal tajibuz zakat fawra istikhrajihi. Dikeluarkan zakatnya begitu selesai menambang. Begitu ditambang selesai, maka dihitung ternyata melebihi nisab, langsung dikeluarkan zakatnya. Fa idza istakhraja ar-rajulu dhahaban aw fiddatan min ma'dinihi wa balagha ma akhrajahu min dhalika nisaban wajaba alaihi an yukhrija zakatahu fawran binisbati rub'il ushri aw ithnaini wa nisfin fil mi'ati minal majmu'. Ya. Jadi tambang, ya, total hasil nambangnya gitu ya. Total hasil nambang itu ditambang sampai kemudian selesai, maka total hasil tambangnya langsung dikeluarkan sebanyak 2,5%. 2,5%. Kalau tadi harta terpendam berapa? 20%. Kenapa tambang hanya 2,5%? Ini kembali kepada prinsip zakat. Apa Pak prinsip zakat? Semakin besar biayanya, maka semakin kecil besaran zakatnya. Kan untuk nambang itu ada biaya, sewa alat, pekerja dan lain sebagainya, biayanya besar. Maka karena biayanya besar, sehingga zakatnya menjadi kecil, 2,5%. Adapun rikaz, fa nisabuhu aidan nisabun naqdain. Kalau di sini disebutkan nisabnya sama dengan emas dan perak juga. Wala yushtaratu li ta'alluqi zakati bihi murur haul bal yajibu ikhraju zakatihi fauran. Sama. Rikaz harta terpendam itu menggunakan nisab emas dan sama dengan tambang, tidak berlaku haul. Ya. Jadi begitu kita mendapati ada harta karun dan ternyata dari peradaban sebelum Islam, maka langsung dikeluarkan zakatnya berapa persen? 20%-nya. Kenapa besar Pak? Ya. Kenapa besar? 20% besar, 1/5-nya. Karena tidak mengeluarkan biaya. Tidak mengeluarkan biaya.
Maka dalilnya tadi sudah dijelaskan, wa fir rikaz al khumus, ya. Untuk rikaz zakatnya 20%. Waftaraqo anil anwa'i zakawiyah al-ukhra li'anna sabila intilakihi yakunu bi ghairi mu'natin aw kulfatin dati ahamiyatin. Tadi kita sudah sebutkan kenapa kemudian zakatnya berbeda besarannya, karena proses untuk memilikinya itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Fakana hakul fuqara'i fihi aktsar. Karena biayanya tidak besar gitu. Kalaupun keluar biaya, ya biaya standar saja. Nah, karena kondisinya demikian, maka apa yang menjadi hak fakir miskin jatuhnya lebih besar. Ini yang membedakan. Ada kemarin saya menemukan ada orang Eropa menjelaskan ketertarikannya kepada Islam, ya, bahwa Islam itu berbeda dengan keyakinan sebelumnya katanya. Kalau keyakinan sebelumnya kan tetap mengeluarkan uang juga dari penghasilannya dikeluarkan, tapi dikumpulkan di lembaga keagamaannya. Sementara dalam Islam nggak ada gitu. Kita boleh bahkan langsung memberikan ke fakir miskin. Kalau di sana kan dikumpulkan, kalau ini kan bisa dikumpulkan untuk dibantu untuk pendistribusiannya, tapi bisa juga kita ambil alih distribusinya sendiri, ya. Karena memang tujuannya diberikan kepada fakir miskin. Nah tadi harta temuan ini, harta terpendam ini, karena tidak butuh biaya besar untuk mendapatkannya, maka hak fakir miskinnya diberikan porsi yang lebih besar. Walam yushtarat al-haul fil ma'din war rikaz li'anna kullam minhuma mustakhrajun minal ard. Kenapa tidak ada syarat haul pada zakat tambang dan juga harta terpendam? Karena masing-masing itu merupakan hasil bumi, hasil yang harta yang dikeluarkan dari dalam tanah. Fahuwa bimanzilati zar'i, maka kedudukannya disamakan dengan zakat pertanian. Pertanian ada syarat haul nggak Pak? Tidak, hasil bumi gitu kan. Jadi zakat tambang dan juga harta terpendam itu oleh syariat, oleh fikih dipandang seperti hasil bumi. Pertanian, hasil bumi itu tidak ada syarat haul, ya. Hasil bumi adalah ketika mendapatkannya, ketika panen, ya. Tidak ada kemudian diharuskan tunggu dulu 1 tahun. Maka zakat tambang dan juga harta terpendam disamakan. Fatu'khadhu minhu zakat kama tu'khadhu minaz zuru fawral husuli 'alaiha. Maka ditarik zakat dari tambang dan juga harta terpendam seperti halnya penarikan dari zakat pertanian setelah panen langsung. Wa ba'da tanqiyatiha wa tasfiyatiha minasyawaib ad-dakhilah 'alaiha, dan setelah dimurnikan dulu untuk tambang, ya. Itu berkaitan dengan zakat tambang dan juga zakat harta terpendam. Meskipun kemungkinan ya ini sepertinya jauh ya Pak dari kita. Ya, ada yang bisnis tambang, warga Resikda punya tambang. Punya tambang, beli tanah, ternyata begitu dipondasi ada ya, bukan tambangnya, tambak lele adanya. Bisa saja kemudian, kan Karawang ini dulu termasuk kepada wilayah dari kerajaan salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat.
Tarumanegara. Ya, kan kerajaan Tarumanegara itu dekat wilayah Sungai Citarum, makanya dekat Tarum. Bisa saja ternyata Bapak beli tanah keluar ya, harta terpendam dari sisa-sisa kerajaan Tarumanegara. Itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau mungkin ada yang ditambahkan. Ya, makanya kalau ringkas harta korun itu ya, apakah nggak diserahkan dulu ke pemerintah itu sebelum kita ini, apa langsung kita ambil sendiri, nanti kalau ketahuan dianggapnya ini punya negara gitu. Ini kan mereka. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya untuk ya zaman sekarang memang ya tanah, bumi dan isinya itu milik negara gitu. Ada memang undang-undang seperti itu untuk saat ini, sehingga kalau ada orang yang mendapatkan harta terpendam, ya memang sekarang ada kewajiban untuk melaporkannya karena khawatir kemudian menjadi pidana. Ya, sekarang kan seperti itu. Untuk menambang juga kan sudah harus mengantongi izin. Di Bandung itu ada tambang emas di daerah Soreang. Ya, itu dulu di zaman Presiden Soeharto digali, ya, tapi sudah relatif udah lama lah, udah tahun berapa tuh udah berhenti karena ternyata kandungannya sedikit. Ya. Saya baca berita tahun kemarin kalau nggak salah, ada warga di sekitaran sana itu ditangkap polisi, Pak. Ya, karena mereka masuk kembali ke area tambang tersebut untuk mencoba ya menambang emas gitu. Padahal tambang tersebut sudah ditutup karena ya dikit ternyata ya, tidak sesuai dengan biaya untuk mengeluarkan emas. Ya. Mereka kemudian warga-warga sekitar gitu ada yang ya ke sana ketahuan. Ya, ketahuan. Padahal bisa dikatakan tambangnya sudah tambang yang tidak aktif. Tapi karena mereka menambang di sana tidak izin, itu jatuhnya adalah pidana. Ya, jadi memang untuk sekarang kalau mendapati barang temuan, ya ada aturan dari pemerintah untuk melaporkannya. Biasanya, wallahualam, ya, beberapa berita itu mengatakan ya pemerintah yang mengambil alih hanya yang menemukannya, biasanya katanya dikasih berapa gitu sebagai bentuk apresiasi. Tapi tadi memang untuk saat ini aturannya adalah melaporkannya ke pemerintah. Wallah. Bertanya Pak, Boleh. Ibu ada jawab? Harapkan jadi hubungan zakat, baitul mal dan pajak. Ya. Karena ada beberapa bahasa dari ulama, kalau zakat itu hanya untuk fakir miskin dan takut asnaf itu. Ya. Jadi negara sebenarnya berhak memungut pajak, karena di zaman Umar pun katanya mereka memungut pajak. Dia masuk ke baitul mal. Bagaimana hukumnya itu pajak? Karena ada pajak katanya tidak boleh memungut pajak. Tapi kan untuk menyelenggarakan negara ini, selain dari kalau zakat kan sudah pasti Pak peruntukannya. Mereka memungut pajak. Dan ini terjadi di zaman Umar. Jadi sebenarnya memungut pajak itu sah-sah saja. Bagaimana menurut Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bahwasanya jika kita melihat kepada
pendapatan negara gitu ya Pak. Di zaman dahulu yang muslim itu dibebani dengan zakat. Non muslim ada juga kewajiban, namanya itu adalah jizyah. Besarannya kalaulah kemudian kita konversi ke rupiah itu sekitar 5 atau 6 juta per tahun Pak, jizyah itu ya. Besar atau kecil Pak? Besar atau kecil? 5 atau 6 juta per tahun. Ustadz Felix Xiao, saya pernah lihat ceramahnya, kan orang tuanya masih non muslim, pernah menanyakan, Pak katanya, kalau papa hidup di negara muslim kemudian dapat kewajiban bayar jizyah yang nominalnya sekitaran 5-6 juta, bersedia enggak? Oh bersedia, kata bapaknya. Ya, kenapa? Karena sekarang pun katanya yang saya bayarkan ke negara jauh lebih besar dari itu. Kita kan pajak kendaraan, ya, ada penghasilan juga, pajak bumi dan bangunan. Ya, kalau kemudian dikalkulasikan bisa lebih besar. Jadi sebenarnya kembali kepada tata kelolanya, sumber-sumbernya banyak. Dan kalau kemudian kita melihat bahwa aturannya bahwa bumi, hasil bumi itu kalau dilihat di fikihnya, hasil bumi itu pada dasarnya adalah digunakan oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat ya. Aturannya memang kalau secara fikih adalah tambang-tambang itu tidak diprivatisasi, tidak diswastakan. Kalau kita kan memang dominannya tambang-tambang itu diserahkan kepada swasta yang mengelola, kemudian negara ngambil pajaknya gitu kan. Kalau kita lihat misalkan negara Timur Tengah ya, sumber daya alamnya dikelola siapa Pak? Negara gitu, makanya hasilnya besar ya. Sehingga di Timur Tengah itu setahu saya kayak Arab Saudi ya, sampai beberapa tahun terakhir itu tidak ada zakat, tidak ada pajak, karena penghasilan pendapatan negara itu bisa dari banyak hal ya. Maka pada dasarnya memang melihat dari tradisi-tradisi yang ada, fikih-fikih yang ada, memang pajak itu pada dasarnya ya tidak ada dalam aturan Islam ya. Karena secara fikih pendapatan yang halal itu baik oleh negara hanyalah pendapatan yang disebutkan aturannya atau dalilnya di dalam agama. Maka setiap pungutan yang tidak ada perintahnya, anjurannya, kebolehannya dari agama itu termasuk tidak diperbolehkan ya. Di dalamnya ya, ulama-ulama mengatakan di dalamnya termasuk juga adalah pajak. Itu secara fikih seperti itu ya. Saya pernah baca beberapa kalangan yang mencoba mencarikan dalil ya, tentang kebolehan zakat ya. Tapi rata-rata dalilnya cenderung adalah dalil yang tadi, bukan dalil dulu baru kemudian aplikasi program, tapi program dulu baru kemudian dicarikan dalil, sehingga terkesan dipaksakan. Adapun misalkan yang dilakukan oleh Umar itu adalah terkait dengan pungutan. Jadi kaum muslimin ketika mau berdagang ke wilayah non muslim itu dipungut. Maka Umar memberlakukan hal yang sama. Kalau ada non muslim masuk ke wilayah muslim mau berdagang, ada pungutan juga ya. Tapi itu tadi bahwasanya kebijakan Umar bin Khattab sesuai dengan kondisi di saat itu ya. Ulama tetap mengatakan bahwasanya
untuk pajak itu sendiri memang tidak ada dalilnya di dalam Islam. Ya, wallahu taala. Ya, karena sudah siap juga ya, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa semakin menambah pengetahuan kita ya. Sekalipun kita tidak berkecimpung di dunia tambang, kita juga tidak menemukan harta terpendam, tapi dengan kita belajar ya adalah kita tetap mendapatkan kebaikan ya, dalam artian bahwasanya kita menggunakan usia kita untuk mengetahui apa yang menjadi hukum Allah itu pun pahala ya. Jadi ketika misalkan dihisab itu usia digunakan untuk apa? Saya belajar ya. Usia yang engkau berikan kepada saya ya Allah, saya gunakan, saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu belajar ini, saya tahu belajar itu. Jadi sekalipun kita tidak terkena oleh zakat tambang dan juga rikaz ini, tapi setidaknya jadi apa namanya, bagi kita itu adalah menjadi kebaikan karena itu menjadi bagian di mana usia kita itu kita gunakan untuk mendapatkan ilmu, mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, keberkahan kepada kita semua. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.